Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hidayah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid-darain amin. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha midan fikratin. Ma nafa'ara manfa'ati al-qawma al-qalb mana para manfaati al-qalba ing ati apa syai'un suci mitla uzlatin kang sekadane uzlah yadkhulu kang lebih biha kelawan uzlah apa majan fikratin lapangan pemikiran. Mana fa'al qalba syai'un, tidaklah memberi manfaat terhadap hati apapun itu, segala sesuatu tak ada yang bermanfaat ke dalam hati. Misal uzlatin yang setara semisal dengan uzlah, tidak ada yang bermanfaat untuk hati setara dengan mengasingkan diri. Di dalam pengasingan diri bukannya mengkulisi ini Jalaluddin Rumi, aku memilih mencintaimu dalam apa yang terkenal puisi Jahmam ya. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian, dalam kesendirian, karena dalam sepi sendiri tak ada yang memilikimu kecuali aku. Ditambah membeli cintaan dengan orang saingannya, cintailah dalam sepi ya, ikut diwe ngalamun diwe dan nanam diwe orang saingannya. Misalnya dunia nyata itu saingannya apa? Akeh ya. Jadi dari ini Jalaluddin apa? Rumi. Itu permainan pikiran. Dan dihulu biha maidan fikratin. Dengan uzlah seorang murid masuk ke luasnya alam pemikiran. Maka saya ulang-ulang, Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberi wahyu kepada para anbiya nang tengah pasar sakit maupun boten pangai wahyu nang diskotek misalnya sakit maupun boten nang apa senangan sepi Nabiullah Musa nang Tursina Nabiullah Yunus tambah sepi mana nang jero petaniwak Nabi Muhammad nang gua Hira Pak Nompo wahyu sholat sepi mana nang Sidratil Muntaha nang luar angkasa nih. Padahal Pak naik wahyu nang tengah peperangan masih seringnya wahyu awal ini di tempat-tempat sepi. Karena ketika orang di dalam sepi niku pemikirannya semakin luas. Ketika orang berkumpul orang banyak, pemikirannya semakin sempit. Ketika menyendiri, kesadaran semakin meningkat. Contoh sampai dia menjeruk kamar, warna susu ekspor, kerungu kerikil tidur menjeruk, menjur gendeng itu kaya anak bulan. Itu tentu pantai, tentu tenung karena santan seperti dalam keheningan suara kerikil tidur malam. Saya itu kaya suara apa? Buang deh, karena memang kesadaran meningkat. Sampai tetap ngebatas bundut bisa apa? Sok kerungu
sampai suara angin terus gini tergila. Semua kau itu artinya ketekan mata cara songkok apa? Songkok begini ya. Kiranya ya ratu suara angin terus gini. Kali apa? Bilah-bilah itu lubang jendela atau mesti kerumu suaranya ngos segini kok sih. Wong tak pinter-pintere wong wis kumpul wong akeh niku kesadarannya semakin berkurang. Makanya sering kula contohke ana profesor, ana dokter, ana habib, ana kiai kumpul di sisi nang jalan provokasi masuki mata waktu yang menurut serangan berlalu profesor ikut waktu, dokter ikut paling kiai ikut dokter di jalan-jalan kayak gini karena menurut dimun itu kan orang tingkat, tapi ketika ada satu yang ngatur akhirnya jadi semuanya kacau. Kalau nih penulis mulai menjadi sadar terbawa keadaan. Ono eksperimen sosial wong siji mlakuke nek sama wong telu mlayu sing siji kok melu apa melu orang mikir ono apa pokoke palange apa mlayu negara pasan nang pasar mengeluarkan eksperimen apa sosial. Makanya orang-orang yang telah mencapai kekasih Allah, mereka akan tenang dalam keadaan apapun. Nang majelisnya ya tenang, bahkan senang peperangan itu ya tenang. Ulama-ulama yang kabrumus menjaman keadaan peperangan itu, majelis mereka orang tahu dengan peperangan. Ya rame politik itu, orang melu-melu kegawa politik apa menang ulama melu dipikirkan biasa. Ono perang yo ngajine santai, orang ono perang yo santai, orang kok ono perang malah ngajine takbir seru-serunan yo ora. Karena memang masih mengalami tarbiyah, bukannya para sufi niku biasanya pada posisi tertentu mereka tak dikongkon jelas karo gurunya. Kemudian ketika orang ini menyendiri, wong ambil wong loro sing dengan karo koncone napa boten? Si A kebul si A sing dengan karo sapa? Tapi nek si A dhewe ambil karo sapa? Karo awake dhewe. Dan dengan karo awake dhewe iki paling berat lho. Dengan karo awake dhewe iki kadang dhewe loro hiburan nang buku. Mending masuk kitab, masuk Quran dengan dhewe ini kadang karo atine apa? Dhewe. Nah, nek wong awake dhewe ra tau sakjane yo rumongsane faktor dhewe. Nah, awake dhewe ra tau sakjane yo rumongsane kok bisa werna padahal nek wis dhewean ora bisa apa kae. Makane mana fa'al qalba syai'un mithlu ansulatin yadkhulu biha maidan fikratin. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati apapun seperti bermanfaatnya menyendiri, sehingga dalam kesendirian itu kita masuk ke medan pemikiran, keluasnya pemikiran. Paham ya? Dengan pikiran-pikiran itu akhirnya pikiran yang diri bisa padang, pikiran yang diri bisa terang. Semua wong-wong hebat ini diawali dari kesepian. Pemimpin yang hebat diawali dari kesepian. Karya-karya yang hebat diawali dari kesendirian. Buku karya lampu, buku telepon, buku Facebook, tetap teliti. Mereka menemukannya di tengah pasar atau dalam kesendirian. Nah, apa karo bulanan maker ya mesti jalan apa kesendirian. Orang nabi tok bahkan para apa seniman baru kok mengaplikasikannya memang dunia
dunia rame payu apa ora karyane iso seniman niku kaya ngoten. Lah makane jarene Mbah Fales daerah pikir-pikir utawa pikir kuwi nyatake telung perkara. Nomor 1 pikirane wong awam, nomor 2 pikirane wong kos, nomor 3 pikirane wong kawas. Lalu sampeyan pikiran awam kok nganggone pikiran kos ora bakal manfaate. Paham nggih? Belajar niku step by step bertahap. Wong diri kelas PhD kok belajar mata kuliah psikologi eksperimen. Temen napa mboten? Wong sampeyan SMA lulus belajar psikologi forensik. Belajar dhewe wis akhire dadi stres apa? Stres dhewe niku ada tahapan-tahapannya. Semester 1, semester 2. Semester 1 sing dipikir apa, semester 2 sing dipikir apa. Bukan nang ilmu tasawuf niku ana makomat, ana makom latifah kolbi, zikirnya di mana latifah ruh. Hubungan kontrol latifah ruh karo latifah kolbi ora kena karo pengalaman. Wong padha latifah kolbi di pengalaman dhewe-dhewe. Ana seneng latifatul qalbi sindayane terkepor. Ana seneng latifatul qalbi sungkan kabeh ya ana. Wong rasa niku kan dhewe-dhewe. Kaya manganan nang mangkok nggih, di A dari pedes, di B dari kurang pedes, di A dari kepedesan, di B dari kurang asin. Wong rasa kok berdasarkan tasawuf historikalnya ilmu rasa, bukan ilmu yang untuk diperbedaskan. Kadang wong siji karo wong siji rasanya apa? Itu paham nggih? Ana sing malah timbul rasa cinta menggelora, ana sing metune pengipur ya ana niku metune dhewe. Makanya dhewe mikir niku kudu sesuai dengan kelas dhewe utawa tingkatane dhewe. Sekarang dhewe mesti anteng niku dibagi telur. Ya padha meripat cara memandang pun ana memandang umum, ana memandang VIP, ana memandang VIP. nggih ana sing secara awam kos maupun kawasul kawas. Sering saya ceritakan nek sampeyan wong ngerti yang tidak ngomong ke sopo, ya tidak akan bicara sesuai dengan keinginan sampean. Contoh sampean di kiai, ini pun sekarang sampean tapi diberi sopo yang tidak ngomong. Bahkan ya, misalnya gini, kadang kan wong ini masa depan yang lawak itu. Misal ana tamu yai eling jadi apa gede tampan masih wong ngerti bangsa wong awam ini bangsa expert ini cara berpikirnya walaupun SMA bahwa pikirannya sih asli kurang jauh, kurang pengalaman itu tidak harus kuliah. Paham ya? Pengalaman itu lebih banyak di luar pondok, lebih banyak di luar perkuliahan. Kalau kurang pengalaman ya lintang di pilih metutik nomahmu tanggai tanggan pintar ya lintang itu tanggan pilih golongan kedua takon saya lintang di pilih apa gede dimake wong bangsane pikiran mending seneng logika kan gini ada orang logika pokoknya orang logika ini pokoknya manggungnya apa berpakai biasa ini karena aliran motor yang pertama pokoknya orang loro berduaan ya kerjaan harian ya di sini wes apa mantan lawas kan kenal paham ya orang lucu gendul nangetian wes pokoknya kangen di sini gendul kecap kan kata ini aliran motor ini senengnya mudah
menyimpulkan. Jadi wong awam itu ngendele karo maca. Ono dengan wali ono kesian tuwa wali ono wong dengan karo ping derajat. Padahal yang terkenal ya. Derajat itu juga yang penting. Yang nomor loro bisa jadi aliran logika, yang semenang wakar. Urung tentu unik bentur kita urung tentu laki-laki dan perempuan tersembunyi berzina deh, apa ngerti akad yang dia urung ngerti kalau salah ngobrol ngukumi tamat saya ini lintang cilik kok gede orang lagi wong akal ya lintang gede sompo ado bumi lintang itu jadi katok nek lintang cilik ya bumi katok napa mboten berarti lintang kecilnya pun yang pertama jawab dari lintang cilik, yang kedua jawab dari lintang jawab kecil. Kiai kok pelan-pelan, kiai memang kudu pelan-pelan. Paham ya? Dia sudah bilang, anak kiai nangganya dipakoni hukumnya nang kono makruh, kalau kiai nang Syafi'i ya, nang Syarjat haram ya, misalnya nang Mesir di sini apa makruh, sama kol kotin, kol jadis ya. Ini sesuai kondisinya. Makanya gue kudu-kudunan dengan kono rasa dengan rasa tidak yang penting nutup aurat yang benar. Ini kudu dipahami. Dari dinilai dengan awaknya Allah, awaknya diri. Sopai pokok lintang ya cilik. Sopo baik kudu anutnya untuk lintang di cilik. Ini berarti kurang apa pengalaman. Golongan ketiga sowan lagi. Dimati lagi fungsinya wong nganggu hati. Jadi ono wong nganggu privat, ono wong nganggu apa? Akal, ono wong nganggu hati. Kising suang fungsi wong nganggu hati. Lintang kecil buat cilik Pak Yai. Kalau orang kecil cilik ono biar acara ngerawatnya kok mau pikir. Mereka nganggu hati ini itu rawatnya. Simpan itu tengah-tengah nopo tengah kal. Nah, naik cinta orang ngomong ya dunia milik apa? Berdunia aja ditonton tuh aja jangkep. Dan nyamuk diri deh. Melihatnya jangkep apa? Orang makanya terhubung cintaan itu yang paling sungkan. Di nomor 3 yang luruh bergas putus diri. Jadi ini ganteng HP ya. Jadi apa? Dan nyamuk itu setelah mungkin itu jangkep orang juga. Paham maksudnya, kalau Laila lalu Magenun ya Yulia ini kan keperawat Warhasu itu berruah apa? Laila itu Nah Warhasu aku berlaku kampungnya Laila Magenun mimpi itu sopo ngerti Asu itu BCC Aku lihat ngarit omanya apa? Laila Sampai Warhasu itu kelilingannya apa? Laila gitu Wong makrifat kok iki, weruh ayam kilingane Allah, weruh asu kilingane Allah, weruh wong kafir kilingane. Wis ora ono ya. La ilaha niku sekan la maufiya fil haq illa Allah. Ora ono sing wujud kecuali Allah. Ini barang rano kok dia pikir. Yang sing dicek ono kan pikiranmu dhewe. Sesuatu itu ada karena pikiran kita. Paham deh? Contoh misalnya tambahan arami sebuah kapur apa nampak ngomong misalnya ini apa namanya nak kasih sama nanti surat kasih mandia kasih dulu kasih apa sih dia anak berat anak berat pasal dia apa? Mereka berpikir orang ngarepkan pasal berat anak berat nah kalau seperti pikirannya paham deh paham maksudnya isi orang itu karena pikiranmu orang paham deh orang dia ingin duit tahun 92 ingin duit Android atau orang apa sepikir ke Android Android saya kan tua-tua Android itu makhluk apa ke kadang saya Android kenapa
tahu berarti tua. Aku dia anak arane Aisyah Mumtazah. Yang tahun 2010 yo rumah pikiran kok kuwi. Paham ya? Ketika Aisyah Mumtazah lahir, maka nang pikiranku ono, sing anak iki pikiranku, asline iki tetep ra ono. Paham ya? Bukannya Abdul Qadir ini menjual anak lahir langsung siar ke mati, tapi itu berbiru. Orang mau berpikir, ya stres, paham ya? Saya ngomong kan mungkin bisa Allah. Jadi pikirannya kan ahli Allah, ahli hati, ya santai mampu. Kita bisa ini kan menjual anak, begitulah siar ke innalillahi na pengajian, wa inna ilaihi Rojak, sampun tilar dunia, warikulah nami Yahya. Karena kan saya kan 80 songo, sama sengaran Abdul Wahab, sama sengaran Abdul Razak, sama sengaran Abdul Aziz, sama sengaran Yahya. Ini ku pesisian mati. Jadi mati gitu kan bisa serami kiri, dipiteknya karena Gusti Allah. Tapi 40 songo anak yang sing waktu diwali ya. Wali waktu ini bahasa Arabnya apa? Wali ya. Saya ngelanang di apa? Wali. Saya ngondiwi dipituri. Ngambil stres ya. Semuanya kawin, setelah mikirin ngondiwi. Keminggu kelem pilih itu kecion ya. Aturannya mak. Mau dipanggil lucu apa? Itu sebuah contoh saja. Aslinya Aisyah Mumtazah anakku ini saya citi orang aslinya mungkin anaknya pikiranku apa ini pertama dipikir sampai guys jadi yang orang tuan kaya ini tanggi pilih kok gede kalau orang-orang sama pikirin serasa dipikir orang-orang oh guys ketika orang ini keluar dengan apa puas yang sisi lintang pilih cocok karo apa meripate yang sisi lintang itu apa gede cocok karo akal yang sisi lintang itu apa cocok karo aslinya nah moga teman-teman dari aliran ini paham ya sama orang berpikir pun seperti itu kalau berpikir secara awam berpikir secara khos dan berpikir secara kawasul khawas. Ajar ini masalah syarat ketika sampai uzlah dari Syekh Ahmad bin Abdul ilasakan dari ulama-ulama ahli tasawuf ketika engkau sendiri mengendiri sisi awam ya pulau bagian awam terserah dengan tak milih bagian pikiran wong awas ya. Ketika engkau sendiri pikirkanlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Paham ya? Ojo mikiri orang nikmat-nikmat. Saya sendiri guys. Menurut biasa ini mendidik anggar. Nikmat pria, udah kubi menderita. Padahal takoni sama namanya apa? Hah? Arif, murid mungkin menderita berarti. Hah? Hah? Menderita? Hah? Kok dulu? Menderita kok dulu ini apa sih? Hah? Menderita apa aja nih? Hah? Apa menderitanya karena apa saja? Hah? Siksa? Ini penderitanya cintanya ditolak hah? Itu biasa ke kantornya tapi ini tanpa ma'rifat karo Allah bisa urus wisi nikmat dihindari tapi sesuatu sengerati aku atau aku diterima aku diberi pusing senggaran ngomong sih mas
Sama temen karo aku, tapi aku nih orang bulan mikir gitu, aku mau. Akhirnya stres jarang, jarang dilawasi apa? Dipentungi uang ilmu terasi juga. Jadi kue diterima yang mumet, gara-gara udah siap duit-duit. Akan pinginnya pacaran aja. Padahal pacaran dia orang enak dia nikah guys. Pacaran diwari yang guncang dia kok. Tetap bingung pak Uri gitu. Ketika dia diterima, dia suruh siap nompo cinta yang diterima, Gusti Allah nyai diri dia kok ditolak. Jadi nikmat karo cerita ini tergantung sudut pandangnya sampeyan. Kita contoh kan cerita karena Allah cinta kebaru kalau menunjuk makna belum, tapi esoknya kudu dikopi itu sama tantangan berat. Mana aku ya ora. Mbok sampai di sini soal siap kakeknya, tinggal rumah ya siap kakek. Memang kakek ya saya kok, ane sampean di luar teneng kok peti-peti, punya wajah sirangan dia. Akhirnya ditolak itu si Allah menghindari gue, si mumet yang luwih apa, mumet sebabnya itu diterima, mumetnya sangat bulat persen, tapi nanti ditolak mumetnya kira tidak persen, berarti nikmat nomor betul, mungkin tangan dulu kayak macam, paham ya? Wajib cerita cinta kesengsaraan apa tidak? Tapi karena setan guys, liwat Yesus sih, sujud setan itu bisa, itu tak omongannya wong kalah gue. Pura-pura itu benda. Baik, menurut ini, alhamdulillah aku terhindar dari sesuatu yang belum sepantasnya. Menurut wajahnya, aku senang. Kadang sisi aku bersenang, sisi ulang mulut, ayo sisi. Paham guys? Jaraknya cinta diterima itu mesti senang ke cinta romantisan dan menang gitu. Mungkin sekarang diterima tekan dua biar macam terbiak kotor apa kalian misalnya. Kalau kau turun nangis siap, kemudian mau sok corona, karena itu. Terbiak kotor yakin yang merasa apa? Diterima bingung mas. Saya sih menderita apa? Cinta. Sampai menderita apa tak? Karena maklum sebetulnya. Itu cara mengolah, paham ya? Hasilnya itu cerita dan nikmat itu tergantung cara berpikir sampean. Kalau wali cukup-cukup lain, akhirnya saya berjaya keganggu. Akhirnya esok nyolong tunggahan berenang kolam renang, terus ditolong paginya anak rojo. Begitu gue malu itu kesuki. Padahal tak terkenal wali ini sama malah yang terkenal deh. Dikebuki orang atas alhamdulillahnya lagi kekonangan loh kewaliannya. Sama nak ketiru zaman-zaman maling temenan deh. Walau disebut wali kok nyolong, itu kan pak nyolong. Pak itu berarti nyolong apa jalan? Pak otak kan semangat kekonangan dikebuki. Ini warna wali itu abadan disitrik wal kaum yang kesuji wilayah. Wali itu sering nutup-nutupi kaya ngotot, tapi kabeh makhluk menceritakan kewaliannya. Nah, wong sing manut keadilan wali, wong sing ngomong soal dhewe wali, wal kaum yakdibun wilayah makhluk kabeh makhluk ora ngambil karo kewalian. Ayam iki ora ngambil. Wong watu, muar watu kuwi iki. Wis coba watu mau wali-wali opo kowe. Wong terus itu ora ngambil nek Abdul Qadir wali. Tapi ayatnya peluru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul Qadir ayatnya yang cerita kebot kewalian. Lo dengan dulu. Paham ya? Sahabat Ya'ja al-Maghribi. Tahu ini turangan dulu. Sahabat Ya'ja al-Maghribi itu wali. Asal turut jalan ngaku wali. Jadi caranya sahabat Ya'ja al-Maghribi wali turut jalan pembeli ini mau pasar. Ingin temu wali kurang, dia yang wali itu nutupi awak itu apa?
Tetapi setiap makhluk menceritakan apa keluarganya. Semua masa gurun Afrika itu mencoba yang luwes gede tuannya dengan Abu Yahya. Itu dari ini Abdul Karim Al-Qusairi. Itu sebuah apa? Contoh saja. Dikebuki orang kok nikmat. Padahal dikebuki orang itu nikmat apa betul? Bukan. Tapi yang si wali ini nikmat. Alhamdulillah mulai seorang orang kotak-kotak omahku jaluk berkah, jaluk banyu, undang bahwa ini bisa saja tenang, misalnya bergawe, setelah diganti wong. Temen kayaknya, nang kampung kesuur, oke apa? Tanggul wali, sebenarnya Allah apa? Undangan. Juga tak kayaknya, sepatu di wong sing disakat daripada wong sing apa? Nafas. Mungkin sampai berbiru pikiran sampai kan si aliran motor ya. Mesir wongnya rakuah. Ini sebuah apa? Contoh saja. Jadi cerita Syekh Muhammad bin Wasik lalu jihad perang tangannya kelamen kotul-kotul bersih. Alhamdulillah aku diberi nikmat pangeran. Saya lalu saat kepedang kok nikmat sih yang kepedang kok itu pananganku, alat kemaluanku. Itu kepedang kurasi amat. Jadi waras cerita waras dia bisa menikmati. Syekh Husain bin Mansur Al-Hawwas tak bisa belah yang tersenyum. Uktuluni ya sikoti, bunuhlah aku wahai kekasihku. Kalian mengira yang mata iwaku yang mata ini waktu aku. Kalian mengira adalah kalian. Padahal yang mata iwaku waktu yang aku yang mata ini aku kekasihku. Sampai nanti hanya sesuatu yang digerakkan kekasihku. Jadi beginilah para kekasihku menjemputku. Jadi ketika Husain dipenggal itu berruai yang mata ini itu kekasih lah, kekasih simpen Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tengah berbuang paham deh angel apa betul? La ilaha illallah teman ngomong mata waktu ya kenen tersenyum, ngomong misuwi nang dalam ya kenen apa tersenyum, ngomong berantang waktu ya kayaknya Allah tersenyum guys. Ini coronavirus paham guys? Coronavirus ini nikmat niku Gusti Allah paham guys? Ini sebuah contoh saja. Jadi cerita karo nikmat niku tergantung cara main nopo pikirannya ya. Sampai yang sendiri cerita utangnya akeh dalam kesendirian yang kau ini nikmat temen utangnya akeh. Terus utangnya aku luas tengah di aku saya. Karena yang utangnya untuk gimana? Hah? Karena utangnya utang. Hah? Utang, benar. Berat. Tentang kan supirnya kok juga sama banget orang tanya itu banget aku orang-orang ngaruh kok akan termungkin kok yang diambil ini mencuri utangku berarti aku kelahan kok berarti Allah apapun itu sebuah Allah untuk jadi cara berpikir Nabiullah Yusuf alaihissalam turu karo ayu-ayu wong Mesir gila itu nikmat korak pernah tapi kok dia memilih urip nikmat yang terjara. Nah aku yang memilih turu karo gila itu sebetulnya aku rasa karena Nabi Yusuf sendiri paham maksudnya Nabi Yusuf memilih nikmat dia penjara ya ngomong saya ini nikmat di penjara ya mau dipake wekis ya panetu dari kasus memilih nang penjara penak menang turu Allah para mikir karena makonco yai bukulah diri jajah menciptakan mikir dunia cukup pandang papan tangan kalau salah petai jajai hinjuraman di pembilingnya
Kau betul dengar yang kau saya polisi juga mak antemi yo. Langsung gue di kalau keras ya, panjang langsung itu berat kalau dibiru takanan 0,1. Apa? Kita itu gue di rata ini di keramik turun apa betul? Makanya zaman itu keliru. Makanya Allah wali kekasih Allah keramatkan yang dumai sejahan yang dinasih wong ini sejahan. Pikir ini aku yang dinasih waktu diri saya sejah ya. Wong lihat sejahan tak dinasih dilaris aku pandunga waktu diri ya Allah pulang ini jalan ini sejah tapi esok suci payah rezeki esoknya itu dimangkat ring pasar ditulang sore mulai menemui tamu yang pasti jaluk berkah esok bengi nanti dipanggil bengi wiritan esoknya kerja meneh mbok kula di paringi nikmat nek mikiri kerjaan itu Gusti nek enak uripe akhirnya difitnah sampai fitnah dulu bilang dulu kemudian menunggu kenapa malah menunggu jadi pria ini ketemu gurunya lalu saya ingin penak kalau ibadah orang mikir apa jadi domon itu saya ngerti paling karena ibadah di guru diwasa mengarang siwe artinya pas semua apa itu Allah membiarkan ya Allah kalau nyuwun panjang sengrami akhir omai sini mori apa mori ini tetap nanti turu itu yang guru apa mori tangganya tapi tunggu juga rapi duitanya orang metu apa pesawat lalu zamannya itu ya Allah kalau ingin kerjaan yang langgeng orang saya beza tahu kerjaan tak jamin langgeng sama timu bersih kali lagi kan kerjaan contoh itu kerjaan apa duit menunjukkan kalau kena niku anu apa anu guru keliru terus muridku kok nolong sokok awan apa iso kerja sore mulai padahal kemudian nikmat nek wis bosen murid kok kuwi nang polisi laporane nek ana kanca polisi ngaji nggih itu contoh mawon langsung mesti berat tapi nek polisi dhewe ngaji ya seorang berat dia mengkontrol diri tergantung bagian apa polisi itu dengan dinas langsung pandangan itu apa betul itu kalau orang apa diri kayak ini kapan ya itu langsung sel kita larang kita larang ini sel sama kita bisa miliar sama kita bisa bos setengah masih ngerayain untuk di tebus ya pandang papan tangan untuk berat mengantung mati sel gue polisi sini dinas seperti salah ke pemerintah kudu dipasangin turun aku bener cukup pandang papan tangan tinggal misal ya maca Quran wiridan turun aku bener maca sosok mikir ke kowe sampean ndak kelakon ya urip niku ana kebutuhan liya ketenangan kaya kumpul wong kaya ngoten ngaji taklim ilmu ora sekedar pandang papan tangan. Tapi ono Nabiullah Yusuf alaihissalam nang penjara malah seneng yang ora sibuk ngeladeni gerakanku yang ora kakean dikongkoni apa gerakanku nang jebul nang jadi pembantu Nabi Yusuf kan maunya pembantu sebelum Nabi Munggah itu apa pembesar kerajaan Mesir ya ketika berdiri kan pembantu rumah tangganya wilayah mau sampai kentangnya kan biasanya gini tangan lanang di pembantu aja tangan kejanan apa pembantunya biasanya mana itu malah kira-kira waktu alihnya kejanan apa pembantu lanang Nabiullah Yusuf aku nyaman nang duit yang enak bahkan Nabi Yusuf yang duit di radio maksudnya dia dicintai konten nang duit dicinyan tuh seneng karo Nabi Yusuf bahkan ketika Nabi Yusuf nang bui wong sing nang bui tak metu nangis kaya-kaya tak metu di keluarga
Bui sing mau mambune bebek, bui sing mau mambune lainah, titi resik, titi apik gara-gara, titi resik gara-gara Nabi Yusuf. Waktu kaya penjara, kalau sendiri tak dibulat kali ya, gara-gara Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, yang terkenal Habib Keramat Empang Bogor di penjara kalau sendiri di Suarga. Tinggal minggu, ono maulid, wong tunggu berkat, mana-mana. Sehingga orang metu di bumi, domanya menyang-metu untuk kebuli surat. Jadi penjara yang ngeri, korban jiwa di Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, penjara di Suarga. Kalau tak metu, saya surat ini metu. Dengan Habib Abdullah bin Muhsin metu, penjara ngelosi kembali menjadi neraka bagi narapidana sama Nabi Yusuf Topung. Jadi akhirnya di penjara itu derita apa nikmat? Hah? Ayo jawab. Hah? Tapi ketika para kekasih Allah itu bisa merubah jadi apa? Nikmat. Jadi pikirannya wong awam. Cobalah melihat semua pemberian itu adalah nikmat dari Allah. Diwai butuh terawat misalnya rakenonan saya butuhnya begini kenonan saya yang boros saya katakan mayang kakek nopo lebaran begini metu sidik kali mas cuci tangan cuci kaki mendengar di sana pun apa nek kontone panas ya lunga ngapurone ditutupi akun sangar. Satu dunia itu kan sama dengan gerongan kan dia gerong kancane bisa metu gratisi ya. Akhirnya duit muntah apa tak nanggelah baru-baru dunia terawat nanggelan tembal bisa nabung ya melawan kasih ke metu di rumah terus langsung mati mas sama sebelum cuci tangan cuci kaki turu sepakan pulang karena timbul ya mas mampir-mampir gue ya mungkin yang pas-pasnya yang kau punya salah yang dicuci kita yang malah boros kemudian yang kira-kira karena konsepku yang paling kanggu dengan non-aktivitas sama yang depan tembaknya apa cucinya kan cuci terewek kamu ngerti pura kosanya oleh masih ada cucinya antangan anutan oleh cuciku kan ngadepi wong aktivitas kan di makanya ngeluaran di hutan nah sampai kan hutan sampai dia tapi kalau menakis bener Gusti Allah seperti ini Gusti galak luwes dengan masih kita kau luwes galak kan pakai ngobrol di kolektore gila kemudian di sini belum akan diwara bono-bono takut oleh suruh banyak karena musir di kolektor masuk moral tersupre nulisin dari tonggo itu untuk berat tanggal itu guys, semua pematangan guys ya matangan baik itu begitu ke kolektor teko semua kan barang kecil lain tapi itu sireng boleh sireng saya dipasakkan yang marah pulang kok banteng gelas sukaran dulu gue kan di kolektor kok saya masih sukaran ini kuya sukses mulai ke kolektor tahu teko kuya apa ratanya juga kuya manis dora pokoknya kalau manis di kolektor kan kerungu ya itu orang bisnis itu sih itu apa teman pantau yang berpositif tapi rahasia itu terjadi begitu dibahas dia tahu kalau nakis dia salah ngobok ini gunanya itu caranya karena itu ini itu kan di luar ngobok itu angel guys badannya kelenting uang pemasukannya pripun jadi kan kunci itu sebuah apa contoh saja jadi saya pakai yang model kayak gitu saya untuk banting-bantingan boleh nanti lalah yang seneng tangan jadi mau punya sampean dipasti tambang teknologi saya nggak terus apa
waduh nah itu berarti di nikmat nah itu cerita di sini nikmat itu cerita waduh sampai dua nikmat itu cara berpikir keliru di sini apa cerita paham ya makanya dari ini para masyarakat pikiran itu ketika diri sendiri kalau pikiran yang awam ketika sendiri ubahlah semua pemberian Allah itu sisi Allah nikmat tak pintar-pintar mengolah paham ya karena setiap ini untuk mengolah bukan untuk mengolah saya lapangan makaran tapi di sawah sama ngelola kok kopi kok di sawah di sawah nampak betul tapi ini diolah sampai cukup tanah di Amerika apa betul cukup dipakai itu tanah nisor jelasin diur tanah nisor jelasin diur diulak-walik di sini sawah apa begitu kok melemah di Afrika kan disusun untuk apa mengeluh bukan untuk apa mengeluh jadi cerita sendiri alam ini sampai kan cuma cerita cinta itu diolah kira-kira di sini apa nikmat paham guys kalau hari ini lagi ngajaki acara persemanan mangan antri nah hakim teko masih menjual nyanyi ya lalu ngantri dengan asap-asapan lawan dikutilin turunnya dijantai diketuai dari wongsi lalu persemanan kayak lagi lah temen raimu semoro baik gue dari ini Mas justru dia membanting piring karena sangat cintanya kepadaku agar aku kembali ke belakang untuk ngantri lagi besok apa besok nah gue hirang apa betul orang aku dijuali orang bisa kok mulai paham guys layanan itu jadi mas temen kok melu apa terus mana mau dengan giliran mas temen turunnya dibantai dari mas temen ini ingin temu yang mana dari antrian apa duri mana ganteng terus mencari gerang-gerang apa proses baru lagi ingin ketemu aku berkali jadi ganteng itu butuh kronos mengisai kalau aku kronos saking apa cintanya lalu butuh ganteng piring bro saking cintanya apa saking bongkonnya oh bener saya mulai jalur butuh ganteng piring kosong cintanya saking yang mulai jalur itu butuh apa orang seneng saya karena aku mulai jalur jelok-jelok mulai itu menjawab tapi temen pula paham deh padahal itu cerita lama sebelum itu selalu sih unik deh di pagi wong itu lama temen lo dan itu temen wong orang milo deh wong payah ini namanya wong supir deh milo lama kono lu tekstane di orang bukan kota kono di banteng kiranya ayo banteng itu sama kok nyoba kali kan antrian diri nggak ketemu apa aku menang karena justru dia membanding itu ngeliane orang dibanding berarti kasih panjang cinta karo kok paham maksudnya guys ya benar saya akhirnya suwi-suwi lain-lain jatuh cinta temenan orang lagi pembor ekor itu seneng saya ingin meniru gue rasa gelut-gelut guys sampai tenang kayaknya di sini lo itu sebelumnya jarang langsung cerita ingin ganteng sendiri ya yang pilihan ingin membuat baikkan oh berarti ini cinta sesungguhnya yang harus saya perjuangkan deh ya saya sih orang seneng itu harap mengolah jadi cerita karena nikmat itu tergantung cara mengolah maka orang-orang awam aku mikirnya pemikir suarga neraka karena belum kalah dari menggastawah darat ketika engkau uzlah sendiri semua pemberian Allah tingkat keenang awakmu berlimpah dikitna Allah nikmat untuk Nabi Khadir bulan
dengan seseorang itu dia anak dan kok disembelih. Mengapa wong loro wong soleh asli nyawang anak disembelih itu sebuah nikmat? Padahal cerita apa betul? Aku dewa kan ngomong, anakmu padahal ibu bisa jengkel sampean deh. Sebenarnya tak sembelih. Ini karena anakmu teman tak sembelih terus. Cerita apa nikmat? Kalau tak nak begini, aku wong loro sing khusnuzan lara Nabi Khadir justru Allah nikmat aku dihindari sesuatu yang tuwone bakal maya aku masalah kan ditulis cerita ini cerita perkara itu terasa mungkin tangguh apa refresh pikirannya cerita itu saya kasih ini orang komik biasa Nabi Khadir ini belajar ini merusak kapalan coba itu dibikin wong loro kuih Nabi aku orang percaya aku Yesus tidak Nabi ya. Sebenarnya Nabi sendiri kan Nabi Muhammad ya, di mukminina Rasul Rahim orang kami belas anak mati ini. Kata Nabi Khadir. Tapi kerana wong kuwi iki pikirannya di arah memandang Allah ya ngerti ma'rifat orang malah ini anak mucik sekali senang-senangnya kok dia kok sebelah itu bikin Nabi ini malah matur nuwun. Paham ya? Ini angel kaya ngoten. Rasa ngatur ndokmu, nyalur motormu, nikmat apa cerita? Hah? Tapi kena dikatokke, sebelum itu kena motor sebelum kali mati. Oh, berarti motor kan bisik matinya anakku, dia ini bisa lu. Saya cara kalau pikirannya sampean gitu. Orang bangsa kelas sebab kaya mungkin ya ini sebuah contoh ini pikiran yang awam ketika sendiri pikirkanlah nikmat-nikmat Allah sebenarnya kok nikmat jelas yang sisi nikmat ini perasaan itu sampai kondisi Allah nikmat paham ya apa pun dia so mikir kok mungkin alih-alih orang itu kalau kesasar buku nih si kontaku aku itu kok buku aku mendengar buku kok yang orang itu kok buku di sisi lain nama konsolnya aku itu buku cerawat kok tinggi makanya si marah lah pakainya si marah oh berarti yang bisa tinggal itu model apa model koleksi nampak kok ibu mati yang isi bayi mungkin aku punya aku urut saya kaya model lainnya itu nanti soal yakin aku orang bilang tua kan tak kawin karo rasudu kawin karo rasudu saya cukup yang kawin karo ayam bisa rasudu kuatannya di makamnya kota ini ada kan ya ibuku saya tambah mati orang tahu masih siapa itu jenis ternyata bilang tua ya orang tentu apa solusi ya itu sebuah contoh berarti aku ditaruhi nikmat orang sampai kokui karo apa ibuku misalnya ini sebuah contoh saja makanya malaikat dia tahu boleh sampai ketika Rasulullah senang bertenang Sayyid Abdullah itu malaikat dino belajarnya senang bertenang itu makhluk yang paling maksimal lalu tentang berabai kok abai pilar keduanya berbeda sudah engkau wafatkan karena Gusti Allah justru karena aku seneng karo wong sing suarane Nabi Muhammad kuwi makanya nojo wong liya sing nemen walaupun kuwi wong tuane dhewe nek kami bingung apa-apa nek sithik-sithik pas sithik-sithik pas nggih tapi nek apa karo aku bae semandunge terus sampai dewasa ibunya Rasulullah wis sedo mengerti memang malaikat jawabannya Gusti Allah justru karena aku cinta karo Nabi Muhammad biarlah aku saja ya mencintai ini sudut pandangnya Gusti Allah paham deh makanya memang ketika konco cinta ditolak soalnya diterima mumetmu biro 90% I love you kalau jawab I love you too, tapi setuju mas. Pokoknya teman-teman Rabi yang saya. Tarik apa enggak des?
rekening randuwe, duit durung kumpul, pawat durung tua ketiga kawin-kawin apa, kerja sebelum jaluk apa, kawin kayak pusing sih, jarang mangkul dengan jarang, konaman ketolong kamu kebusi kawin nang beli, pasir kawin karo apa beli, orang-orang sana pun betul dengan kesimpangan itu lah semua, yang memetik sulit ya, apa persennya tak mengenai kue gara-gara pusing malam minggu jarang masih jatuh kan lalu mana kan mungkin bisa Indonesia kan tidak persen paham nih ini sudah contoh untuk berkait Rasulullah untuk berkait Abdul Qadir Al-Jilani khusus yang kumpulan kalian yang peninggi ramah manfaatnya mungkin dalil kesakian dalil miskarul maku ma'aman ahak pirang-pirang besok mukanya anakmu, keluargamu itu mau mati duduknya di mana, siapa teman duduknya alhamdulillah kita didudukkan di majelis yang mulia ini majelisnya Abdul Qadir Al-Jilani bukan membisuk mengakhirat mereka kita pun didudukkan bersama para kekasih Allah ya, dan saya aturkan terima kasih kepada konto kejadian Abdul Qadir orang ngerti, kejadian Rasulullah orang ngerti ya, dan pasang gembira, yang dipasi sate, yang suku parkir, yang motor karpet, semua mengamal di sekolah Zarrotin, tak semut tidak di Yusuf bakal diberukit, masing-masing pasang gembira, yang motor karpet, yang servis, yang motor duit walaupun orang mungkin ya, yang mengurungi betul sehingga terselenggara acara malam ini saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazaa dan semoga yang hadir di majelis ini tetap dalam kecintaan kepada para kekasih Allah dan khusus Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani agar bila ada kekeliruan kekurangan nanti pengajian untuk selanjutnya dibahas bulan depan jika kondisi sudah memungkinkan yang di rumah saudara Rianto. Saat ini belum memungkinkan si Ono Corona yang online buat menurut Allah keadaan nanti yang kita lihat dan semoga apa yang menimpa negeri kita semoga segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.